Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian di masa pandemi kayak gini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perawatan alat saniter. Kira-kira gampang nggak sih? Atau ternyata sulit banget nih? Yuk kita langsung aja. Yang pertama ada pemeliharaan toilet. Pemeliharaan yang dilakukan antara lain, sebelum melakukan pekerjaan, siapkan dulu peralatan kerjanya seperti ember, toilet brown brush, tapas, lap kaca, tisu roll, dan sabun cair, serta lain-lainnya. Masih banyak lagi. Sistem pembersihan yang dilakukan yaitu searah dengan jarum jam. Dimulainya dari pintu masuk. Kosongkan isi tong sampah dan juga asbak yang tersedia di dalam toilet. Bersihkan urinoir dan wastafel bagian dalam dan luarnya. Bersihkan juga daun pintu, dinding keramik, dan juga toilet bagian dalam dan luarnya juga. Isi kembali sabun dispenser yang sudah kosong ataupun kurang. Isi kembali juga tisu roll yang sudah tipis ataupun basah terkena cipratan air. Bersihkan noda-noda yang terdapat di dalam dinding keramik. Bersihkan juga kaca cermin dengan menggunakan lap khususnya dan juga menggunakan semprotannya. Nah, pel lantai keramik dengan menggunakan air bersih dan campuran keramik cleaner dengan perbandingan 1:20. Lakukan general cleaning minimal sebulan sekali. Bersihkan juga karpet noid dengan menggunakan vacuum cleaner. Nah, lakukan pembersihan dan pengeringan toilet setiap kali digunakan. Selanjutnya, saluran air kotor. Pemeliharaan yang dilakukan antara lain, yang pertama, periksa saluran tegak air kotor pada bangunan, terutama saluran yang menggunakan bahan PVC. Periksa setiap sambungan yang menggunakan lem sebagai penyambungnya. Yang kedua, bila ada kebocoran, segera tutup kembali. Cara perbaikannya adalah buat kasa permukaan yang retak atau ujung sambungan dengan menggunakan amplas kasar. Selanjutnya, beri lem PVC. Yang ketiga, pada saluran air kotor pada sekitar bangunan, lem kembali dengan lem PVC sejenis dengan pipa atau balut dengan karet bekas ban dalam motor untuk darurat sehingga aliran tidak bocor. Terus jalankan kembali aliran air bersih yang ada. Saya akan memberikan beberapa tahapan bagaimana pemeliharaan tempat cuci tangan, bak mandi, semprotan air, kloset duduk, dan juga kloset jongkok. Yang pertama, periksa wastafel dan saluran pembuangan air di toilet atau WC berfungsi dengan baik atau tidak. Yang kedua, periksa bagian tersebut dan penyumbatan kebocoran dan sebagainya. Ketiga, periksa pula apakah keran-keran air sudah berfungsi dengan baik dan tidak menetes serta panel pelindung dan tahan air pada dinding toilet atau WC. Yang keempat, periksa kloset jika berfungsi dan dalam keadaan baik atau tidak tersumbat. Yang kelima, periksa pipa-pipanya dari kebocoran, perbaiki atau ganti bagian-bagian yang bocor ataupun rusak. Yang keenam, apabila menggunakan bak penampung air bersih, periksa bak penampungnya air bersih dan di kebocoran, bersihkan bagian dalamnya jika perlu, periksa pipa-pipanya dari kebocoran maupun penyumbatan. Yang ketujuh, perbaiki atau ganti, lalu kencangkan bagian-bagian pipa bila ada yang rusak atau longgar. Yang kedelapan, alat kebersihan dapat menggunakan sabun atau bahan pembersih lain yang tidak korosif dan dilakukan setiap hari. Kesembilan, gosok pula dengan spons plastik atau gunakan sikat yang lembut. Yang terakhir, lengkapi dengan tempat ruangan kamar mandi yang tersedia. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya pemeliharaan dari water heater
sama pemeliharaan dari keran air dingin dan air panas. Apakah pemeliharaan itu sulit atau sebaliknya? Kita langsung ke penjelasannya. Check it out. Langsung saja ke alat yang pertama. Ya, water heater. Seperti yang kalian tahu, water heater itu adalah alat untuk memanaskan air untuk mandi, agar mandi kita menjadi lebih nikmat, nyaman, dan enjoy lah ya. Dan di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara pemeliharaan dari alat tersebut, yaitu water heater. Langsung saja yang pertama, matikan sumber daya ke alat tersebut, maupun dari listrik, maupun dari gas, ataupun dari panel surya ya, agar aman. Dan yang kedua, alirkan air dari keran JPRNIR selama 10 menit agar kotoran yang ada di dalam tangki water heater tersebut itu menjadi bersih. Dan yang ketiga, adakan servis sesuai dengan petunjuk pemasangan, yaitu sekitar 4 tahun sekali. Dan yang keempat, usahakan pembersihan sebaiknya itu lebih sering ya apabila kalian menggunakan air sumur. Karena air sumur itu langsung ya, jadi kotoran itu lumayan. Jadi kalian sebaiknya lebih sering lah, sekitar 2 minggu sekali. Dan yang kelima, yang terakhir, apabila kalian menggunakan air PDAM, kalian itu sebaiknya membersihkan alat tersebut itu sekitar 2 bulan sekali. Segitu saja penjelasan dari alat tersebut. Kita langsung ke alat yang kedua, ya, yaitu keran air dingin dan air panas. Kita langsung saja cek saja ke pembahasan yang kedua, ya, keran air dingin dan air panas. Gimana sih cara pemeliharaan tersebut? Langsung saja yang pertama, periksa sekurang-kurangnya itu setiap 2 bulan sekali agar kotoran yang ada di dalam tangki ke keran menjadi bersih kembali. Dan yang kedua, kencangkan baut pengencang pada putaran keran. Dan yang ketiga, ganti bila perlu seol atau karet pada batang putaran ulir keran. Apabila keran bocor, jadi diganti seol atau karet pada batang putar ulir keran. Terus yang terakhir, yang keempat, jangan menggunakan bahan pembersih keramik untuk membersihkan lapisan pemekil agar lapisan ini tidak rusak ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang water heater dan keran air dingin dan air panas. Bak cuci piring. Pemeliharaan yang dilakukan antara lain bersihkan sesudah dipergunakan setiap hari. B. Gunakan plastik pon yang halus dan sabun deterjen. C. Jangan gunakan amplas untuk bersihkan permukaan. Septic tank. Pemeliharaan yang dilakukan antara lain: A. Cegah setiap pembuangan bahan yang tidak larut ke dalam septic tank. Jangan buang air bekas mandi yang mengandung unsur sabun atau deterjen. C. Periksa bak kontrol bila septic tank dan sedot setiap 6 bulan 1 kali. Saringan air lantai. A. Periksa setiap hari saringan air yang terdapat pada kamar mandi. B. Perbaiki atau ganti tutup saringan bila rusak. C. Bersihkan dari bahan yang menempel pada lubang yang ada di ujung saluran. Oke, cukup sekian. Mungkin itu aja dari kelompok kita. Semoga apa yang telah kita dan teman-temanku sampaikan bakal jadi ilmu baru buat kalian. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.